Ya, baik, kembali di editorial Media Indonesia. Gembira di jalan konstitusional, itulah pilihan editorial pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018. Untuk membahasnya, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu melalui sambungan telepon ada analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Mas Wahyu. Ya, Mas Ari, gembira di jalan konstitusional. Ini setelah kemarin dua pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU dan juga mengingat apa yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Jokowi begitu. Marilah menyambut merayakan pesta demokrasi ini dengan gembira. Kalau Anda melihatnya dari dua pasangan kontestan ini, bagaimana kira-kira nanti bisa akan bergembira atau harus keras-keras lagi seperti 2014 kalau menurut Anda? Ya, kalau lihat dari tema, dari tajuk ini editorial ini bagus sekali karena ini memang harus terus-menerus diingatkan bahwa pemilu itu adalah bagian tahapan dalam sistem demokrasi. Bukan sekedar soal menang kalah, tapi proses menang dan kalah itu harus beradab. Karena itu harus dicegah adanya kecenderungan reproduksi serangan yang sifatnya menjatuhkan atau yang diistilahkan dengan black campaign itu. Dan sebaliknya harus memberi kabar tentang harapan. 2014 kita punya pengalaman serangan yang sifatnya black campaign itu membuat masyarakat itu makin khawatir gitu. Nah, 2019 diingatkan itu untuk membantu kita bahwa kita itu harus makin matang. Kematangan sikap berpolitik itu akan berdampak pada kualitas demokrasi yang makin meningkat. Kita sudah beberapa kali menjalankan pilpres langsung dan kali ini memang agak berbeda karena serentak ya. Jadi antara kepentingan memenangkan capres-cawapres dengan kepentingan memenangkan partai itu bareng gitu. Jadi itulah yang saya kira pesan pentingnya konstitusional itu dalam pengertian sesuai dengan prosedur dan track, tapi juga secara kualitas itu harus makin meningkat, jangan sampai mengkomodifikasikan agama, identitas, dan pengalaman 2014 itu jangan sampai terulang yang sifatnya buruk gitu. Ya, ini kan capresnya sama begitu ya Mas, walaupun cawapresnya beda begitu. Apakah nanti Anda khawatir akan terulang lagi apa yang terjadi di 2014 atau bagaimana kira-kira? Kalau lihat dari komposisi mungkin tidak seperti 2014 yang sifatnya ke sana ya, pembelahan itu, karena lihat dari komposisi wapresnya satu, wapresnya yang kedua gitu. Yang dulu kan Presiden Jokowi misalnya diserang dengan isu identitas dan sebagainya. Nah, nampaknya sekarang mungkin tidak ada alasan untuk melakukan itu. Nah, justru yang sekarang ini harus dilakukan bertarung sehat gitu. Dan di situ pula masyarakat punya harapan yang tinggi sehingga nanti partisipasi politik juga akan tinggi gitu. Karena masalahnya bukan hanya di capres atau cawapresnya saja, tapi bagaimana para elit-elit politik yang ada di belakangnya memainkan nanti kontestasi selama kampanye. Penuh, panjang, hampir lebih dari 7-8 bulan, begitu selama, 6 bulan, lebih dari 6 bulan kampanye. Bagaimana itu Mas Ari? Ya, kalau kita lihat secara umum pengalaman sejauh ini, memang tim sukses maupun masyarakat yang menjadi pengikut itu ada yang memang sudah kuat dalam pengertian itu matang, tapi juga masih yang rentan. Nah, yang rentan yang dimobilisasi dengan cara-cara black campaign ini yang harus diingatkan dan diedukasi. Nah, publik juga harus mengamati para elit politik yang seringkali dengan cara-cara yang tidak sehat, itu harus dicegah dan siapapun harus peduli gitu. Karena masa depan bangsa 5 tahun yang akan datang ditentukan juga proses-proses seperti ini gitu, Mas Wahyu. Jadi masyarakat harus diedukasi juga, terutama yang rentan ini, bahwa ini adalah jalur konstitusional untuk berkontestasi. Jadi memang ya semua harus mengacu dan juga menghormati, menegakkan ayat-ayat konstitusi begitu ya, seperti tadi yang disampaikan di editorial Media Indonesia. Jangan yang lain-lain begitu, jangan terpengaruh, dihasut, mudah dihasut dan ini itu. Jadi ya memang kita itu yang saya maksud kerentanan sebetulnya sekarang ini adalah perilaku kelompok-kelompok menengah elit yang seringkali menggunakan resources itu untuk manipulasi di masyarakat bawah sehingga terjadi benturan. Nah, saya yakin masyarakat di grassroots juga
udah mulai terdorong makin matang, belajar untuk pengalaman sebelum-sebelumnya yang seringkali membelah mereka. Coba lihat itu kasus DKI, terus beberapa tempat kan mau diproyeksi, tapi tidak berhasil kan di Jawa Tengah mengkomodifikasi hampir kasus-kasus identitas tidak berhasil. Mungkin di Jawa Timur dan beberapa tempat yang lain. Nah, kira ini adalah bagian dari bentuk kematangan politik masyarakat. Ya, mudah-mudahan karena sisa-sisa di 2014 juga saat ini masih terasa begitu ya, terutama di media sosial ya. Betul, ya. Oke, baik, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan ini memang tidak lagi terulang. Kemudian para pasangan calon dan juga elit-elit yang di belakangnya tidak lagi menggembosi atau membenturkan publik, begitu grassroots, dan juga bisa bersaing dengan sehat untuk saling mengedepankan adu gagasan yang produktif. Gitu. Mas Ari Sujito, terima kasih sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Baik, ya, Kang Jajat, mungkin ada tanggapan apa yang disampaikan Mas Ari tadi? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Ari Sujito ya, karena ini hal-hal seperti ini harus sering diperdengarkan kepada publik ya, karena substansi dari demokrasi itu tadi itu yang dikatakan Mas Ari, ini kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, mekanisme seleksi, mengevaluasi dan memilih calon pemimpin yang sama sekali baru itu kan mekanismenya pemilu itu. Jadi wajar memang kita harus bergembira karena saya melanjutkan yang tadi, orang-orang yang menurut kita terbaik akan diseleksi lagi oleh kita. Seleksi administratif oleh KPU ya sudah, tetapi diseleksi oleh kita siapa yang terbaik akan dipilih. Nah, gembira lagi karena kita bebas memilih, tetapi juga memang setiap pemimpin mengedepankan, menjual, memunculkan ide-ide baru, program-program baru yang kita tentu akan melihat program baru apa. Misalnya dalam konteks kemarin saya ingin menyoroti misalnya dari wakilnya dua-duanya. Pak Ma'ruf Amin misalnya mengatakan akan membangun ekonomi keumatan. Ya, kenapa? Karena dia akan membawa ekonomi baru Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi yang lama, arus lama itu dipandang atau dinilai oleh Pak Ma'ruf Amin sudah ternyata tidak bisa meningkatkan keadilan sosial karena membangun konglomerasi, efek menetes ke bawah, trickle down efek itu ternyata lama-lama ditunggu kok nggak menetes-netes. Itulah yang kemudian ada penelitian dari Bank Dunia, dari Oxfam, bahwa 4 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan 100 orang termiskin di Indonesia. Ini kan memang luar biasa kebangetan karena ayat-ayat konstitusi kita tidak menghendaki hal seperti itu. Nah tadi, apalagi yang kemudian memungkinkan kita menjadi bergembira? Aktornya kah? Aktornya misalnya calon presiden dan wakil presiden, 2 pasangan sudah ada. Kalau kita anggap ini orang-orang terbaik, ya saya kira Pak Jokowi juga memuji Pak Prabowo dan Anies Sandi sebagai orang putra terbaik bangsa, Jokowi, Ma'ruf juga sama seperti itu. Lalu kemudian pendukungnya. Pendukungnya seperti apa? Kalau memang aktornya oke, tetapi pendukungnya brutal, black campaign, kampanye hitam, saya kira juga akan jadi persoalan. Ini pendukung termasuk elit-elit yang di belakangnya ya? Katakanlah partai politik ya. Bisa juga partai politik, bisa juga masyarakat di luar partai. Kemudian penyelenggaranya, KPU-nya adil atau tidak? Ya, kalau KPU, saya kira KPU kita sudah sangat berpengalaman ya, selama ini sudah menyelenggarakan begitu banyak pemilu pilkada dan menurut hemat kita tidak ada masalah, meskipun tentu 1-2 ada persoalan ya di beberapa daerah. Kemudian pengawasnya, pengawasnya seperti apa? Ya, kalau pengawasnya memang juga adil, bisa ada di tengah, tentu ini juga akan memberikan suasana yang memungkinkan semua harus bersinergi ya, kegembiraan itu benar-benar bisa tercipta. Oke, baik Kang Jaya. Sebentar kita harus jeda dulu dan sambil menantikan sambungan telepon dari Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di nomor telepon yang sudah disediakan. Kami akan kembali sejenak. Ya, baik, kembali di Editorial Media Indonesia. Saya ingin langsung menyapa penelpon yang sudah menghubungi kami. Saya ingin ke Banjarmasin terlebih dahulu. Ada Pak Tasrik Usman. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi Pak, apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Ya, pertama saya mengucapkan selamat